Qala mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saderengipun melai monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun monggo sareng-sareng syukur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, fa'lam anna bidayatuha zahiratut taqwa. Fa'lam mongko weruh sira, fa'lam mongko weruh sira anna bidayatuha setuhune bidayahe hidayah, setuhune bidayahe hidayah iku zahiratut taqwa, zahire wedi ing Allah. Iku zahiratut taqwa, zahire wedi ing Allah. Wa nihayatuha utawi pungkasane hidayah iku batinatut taqwa, batine wedi. Iku batinatut taqwa, batine wedi. Fala akibata mongko ora ana pungkasan iku bagus. Fala akibata mongko ora ana pungkasan iku bagus. Illa bitaqwa, angin kelawan wedi. Illa bitaqwa, angin kelawan wedi. Wala hidayatah lan ora ana pituduh. Wala hidayatalan ora ana pituduh illa lil muttaqina, angin kaduwe wong kang wedi ing Allah. Pun artinya perlu kita ketahui bahwasanya hidayah kalau dipandang zahir takut kepada Allah. Artinya seseorang itu jika mendapat petunjuknya Allah, maka zahirnya ibadahnya semakin mudah. Ngoten artine. Jadi hidayah itu bisa diberikan sama Allah terhadap orang-orang yang mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, barulah kita mendapat hidayah. Lah, mendapat hidayah itu apa? Zahirnya yang bisa menampak juga bisa dilihat dengan mata. Nah, lek wong niku kalau seorang itu sudah ibadahnya semakin mudah, itu berarti orang itu mendapat hidayah. Ngoten mawon artinya niku. Jadi intinya begitu aja. Seseorang kalau sudah mendapat hidayah, tanda-tandanya orang dapat hidayah dari Allah, itu zahirnya kalau dipandang dengan mata, ibadahnya semakin bagus. Ngoten intine ngoten mawon pun, natijanya begitu aja. Berarti kalau masalah ibadah kepada Allah belum dapat hidayah dari Allah, mau ibadah yang semaksimal mungkin gak bisa. Kenapa? Dirinya belum mendapat hidayah. Apakah harus menunggu? Apakah kita mau berusaha duluan atau tidak?
Ngoten hidayah niki. Pitunjuknya Allah itu enggak langsung datang terhadap kita selaginya kita belum berusaha. Loh artinya kula kalih jenengan niki iso oleh hidayah Allah lek pancene kula kalih jenengan niki berusaha dengan maksimal mungkin pingin ngelakoni ibadah sing apik. Ngoten. Makanya tanda-tandanya orang yang mendapat hidayah adalah seorang apabila hidayahnya semakin bagus, itulah ya orang yang mendapat hidayah. Ngoten. Pun nggih paham nggih? Nah, hidayah itu yang zahir. Hidayah yang dalam, hidayah yang yang batin, hidayahnya Allah yang diberikan terhadap manusia, yang batin, maka enggak ada hitungan hidayahnya Allah itu tidak ada pekerjaan yang baik apabila belum mendapat hidayahnya Allah. Batas-batasnya tidak ada. Loh, sampai kapan hidayah Allah itu? Nah, ini yang kedua, seseorang mendapat hidayah dari Allah cara pandangan batin, cara pandangan zahir yang bisa dipandang dengan mata, itu berarti ibadahnya semakin bagus, semakin membagus. Sudah yang satu. Yang kedua, kita bisa mendapat hidayahnya Allah, hidayah batin. Berarti kita lek wong niku wau manusia itu semakin lama matinya manusia itu kok mati nih api. Contoh nopo? Contoh niku kalau ada mayit kok sing nyolati mek 10 20 berarti kurang syarat. Nah, orang mati ini bisa dikatakan di kategori bagus, husnul khotimah, apabila matinya itu sudah terhitung orang 40 orang, 40 kepala. Barulah kita dihitung bagus matinya. Artinya dihitung husnul khotimah. Lek salate sing 20 10 ya ojo ngomong dhisik. Itu batin namanya. Batinnya takwa, batinnya hidayah dari Allah. Berarti lewis akhir kok ono wong mati nyolati 10 20 belum dikatakan kategori orang bagus. Kalau sudah melebihi dari 40, katakanlah 41, boleh dikatakan orang yang husnul khoti. Kenapa? Semua malaikat ikut menyaksikan jika melebihi dari 40. Ngoten paham nggih? Jadi orang itu lihat, orang itu bagus enggak? Takwa enggak di masa hidupnya? Takwa atau tidak? Oh, takwa. Cek dulu. Di belakang hayat kita. Kalau di belakang hayat kita ini, akhir hayat kita ini yang seperti yang saya terangkan niku, berarti lebih dari 40 atau 40 orang yang menyolati itu menahlili loh. Lek menahlili itu kan sumbangan cuman. Menyolati kan kayak kita ini sholat, kayak kita ini membantu, ya termasuk menyumbang juga. Lho wong niku lek atine wong lek oleh hidayah, menungso niku gak usah dikongkon. Masih dikongkon sampai jedir lambene. Lek panci durung oleh hidayah, mboten saged. Enggak bisa ibadah. Dikongkonan wis tahlilan ono Kang, durung oleh hidayah. Sampai kita sampai tuwa ngongkon ora iso gelem, kecuali wong niku iso-iso dadi tukaran. Kalau orang itu belum mendapat hidayah, sudah sehubungan dengan nafsu tadi tersebut, hidayah sing zahir wau niku kita wajib wajib memerangi terhadap hawa nafsu yang satu. Jelas sih kalau ibadah orang itu nggak gampang mau. Gimana agar supaya gampang mau senang ibadah? Carane pertama niku harus memerangi hawa nafsu. Apa carane memerangi hawa nafsu? Coba dicek. Katanya Sohibur Rotib qasidahnya,
wan nafsuka tifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in tuftimhu yam fatimi bareng maula ya sholli wa sal iman abada ala habibika nafsu. Kembali terhadap nafsu. Nafsu itu seperti halnya anak kecil yang saya terangkan kemarin niku. Nafsu seperti halnya anak kecil. Apabila anak kecil itu enggak dipisah sama susunya ibu, sampai umur 3 tahun 4 tahun tetap menyusu. Carane pisah dulu sapin arek iku umur 2 tahun, sapilah anak tersebut, pisahlah anak tersebut dari susunya ibu, baru ibu bisa istirahat. Caranya ibu harus tego. Hawa nafsu nggih ngoten, hawa nafsu niku. Ti ngaji gak kira gelem. Dengan syaratan berarti Allahumma dipokso. Kudu niku. Allahumma dipokso harus. Masalah ibadah salat sunat ngaji, Allahumma dipokso oleh gak diempak nih, tetep ceket sikile. Gak mudah itu. Seperti coba seperti Pak Jamal, jenengan seandainya dipaksa, nggak dipaksa kakinya jenengan, tetap jenengan nggak melangkah dari jenengan, dari rumah jenengan. Abot sikil diangkat, mau diangkat kaki itu sangat berat sekali, karena nafsu itu seperti halnya anak kecil yang lagi nyusu terhadap ibu. Harus tego berarti. Ngoten intine hawa nafsu ngoten. Ampun, faham nggih? Wat taqwa utawi kang aran takwa iku ibarat imtisali awamirillahi ta'ala, saking ngelakoni, saking napa niku wau ngelakoni piro-piro perintah Allah Ta'ala. Wajtina bin nawahihi lan ngedoi piro-piro larangane Allah Ta'ala. Fihima ing dalam karone napa niku wau, fihima ing dalam karone rong duman berarti zahir dan batin. Pun takwa nggih niku pokoke wis kita niki wis wedi nang ngene Gusti Allah, berusaha melakukan perintahnya Allah dan berusaha menghindar dari larangan Allah, sudah itu dikategorikan takwa sudah. Yang tahu diri kita masing-masing. Kalau dicek tadi niku zahire la ibadah semakin istimewa, berarti orang itu mendapat hidayah. Akhir hayat berarti orang tersebut kalau matinya sudah banyak yang sholat takziah juga akhir hayat kita bagus, berarti orang tersebut mendapat husnul khotimah gitu mawon pun kupungkasane. Akhirnya ngoten mawon, cek gampang pahamane. Mudah-mudahan fihima kismaini waha ana amiru alaik wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ngaji ini meskipun sekelumit, mudah-mudahan dijadikan ilmu manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sama Allah yang ahli takwa kepada Allah, dan hati kita dan hati kula kalih jenengan sedaya mudah-mudahan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat dan barokah, dan umur kita menjadi umur yang panjang, senang beribadah kepada Allah.
wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim usna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal nabi hurmatihim wa amitna fi qantihim wa mu'afatihim minal fitani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.